Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Nah, pada hari ini kita akan mulai belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Pada hari yang lalu, pada pelajaran IPA yang lalu, kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Langsung saja kita mulai ya anak-anak ya. Kita mulai. Nah, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan ada perkembangbiakan secara generatif. Nah, vegetatif dan generatif anak-anak sudah bisa memahami ya. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif kita akan mulai dari vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa campur tangan manusia atau tanpa bantuan manusia, yaitu contohnya ada tunas, spora, geragi dan lain-lain, dan nantinya kita akan bahas satu persatu ya. Yang berikutnya adalah vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia, contohnya yaitu bisa cangkok, stek dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lanjut ya, kita lanjut. Nah, vegetatif alami. Nah, vegetatif alami itu ada membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, dan tunas. Nah, itu ada 8 macam ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama membelah diri. Nah, ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri, yaitu antara lain adalah tumbuhan tingkat rendah. Ya, apa itu tumbuhan tingkat rendah? Yaitu tumbuhan yang terdiri atas atau yang terdirinya satu sel. Ya, contohnya itu ganggang hijau. Itu membelah diri ya. Yang berikutnya adalah spora. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu antara lain adalah tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Nah, bentuk spora itu seperti apa? Bentuk spora itu seperti biji, tetapi sangat kecil. Nah, spora ini disimpan dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Pada jamur tempe, sporangium itu terletak pada ujung hifa. Nah, hifa ini adalah benang-benang yang menyusun tubuh jamur. Berikutnya adalah zoospora, yaitu spora yang dilengkapi bulu cambuk atau bulu getar yang berguna sebagai alat gerak dalam air. Nah, ini pada ganggang hijau ya kalau yang ini ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah akar tinggal. Coba kita ke atas lagi, apa yang tinggal tadi ya. Iya, sebenarnya ada yang tertinggal tapi nanti kita bahas nanti saja. Nah, selanjutnya adalah akar tinggal. Nah, ini yang sering kita lihat sehari-hari ya. Akar tinggal yaitu batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya itu adalah jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, rumput. Nah, rumput itu adalah ada rumput teki ya. Ada beberapa rumput, bukan rumput teki ya, beberapa rumput yang berkembang biak dengan akar tinggal ini. Ini sering kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di rumah mungkin biasa melihat. Selanjutnya, nah ini ciri-ciri akar tinggal. Bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Nah, pada setiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisik. Nah, seperti lihat di gambar itu ya. Pada setiap sisik terdapat tunas. Nah, bisa dilihat.
Selanjutnya umbi lapis. Nah, ini biasa kita lihat ya, terutama yang anak-anak putri di dapur biasa melihat ini ya, yang suka masak ya, umbi lapis. Kenapa disebut umbi lapis? Karena umbinya berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas seperti pada gambar itu. Nah, tunas tumbuh membesar sehingga terbentuk siung. Contohnya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga lili, dan bunga tulip. Ya, juga mungkin ada beberapa contoh yang lain. Nah, selanjutnya itu umbi batang. Nah, ini ada gambarnya juga. Umbi batang itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Nah, batang menggembung itu tujuannya untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Nah, contohnya itu adalah kentang dan ubi jalar ya. Kita lanjutkan umbi akar. Nah, kenapa disebut umbi akar? Karena akar yang membesar berisi cadangan makanan. Ya, berarti bukan buah ya, tetapi akar seperti singkong, wortel, obak itu bukan buah, tetapi itu adalah akar, tapi akar yang menggembung di dalam tanah. Selanjutnya, nah ini ciri-ciri umbi akar. Umbi tidak berbuku-buku, umbi tidak mempunyai kuncup dan daun, ya, umbi tidak mempunyai mata tunas. Nah, berikutnya adalah geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya arbei, pegagan, semanggi, dan rumput teki. Ada juga stroberi ya. Kalian suka dengan stroberi? Nah, itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah atau yang kita sebut dengan geragi ya. Lanjut. Ya, tunas. Nah, tunas tumbuh dari batang yang terdapat dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain pisang, bambu, cemara, sukun, dan cucur bebek. Nah, ini tunas. Sering ya kita lihat ya, pisang, nah itu berkembang biak dengan tunas. Ada cucur bebek. Nah, cucur bebek, tetapi ini adalah tunasnya tunas adventif. Nah, apa itu tunas adventif? Itu adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti pada bagian daun dan akar. Lanjut ya. Nah, ini tunas. Ini adalah pisang, cemara. Ini tunas adventif, ini cucur bebek ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke yang vegetatif buatan, yaitu antara lain cangkok, stek. Stek itu ada dua, bisa stek batang, bisa juga stek daun. Juga bisa dengan merunduk, ada juga menempel atau okulasi, dan sambung pucuk atau enten ya. Lanjut ya. Nah, mencangkok itu adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induk. Nah, sudah biasa sering kita lihat ya. Jadi yang sering orang tua kamu melakukannya biasanya itu pada tumbuhan jambu, mangga, itu banyak sekali yang orang mencangkok ya. Stek. Nah, ini perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar baru terlebih dahulu. Nah, ini contohnya pada singkong ya. Singkong itu kita potong-potong kan, langsung kita tanam ya, kita tanam langsung kita tancapkan saja pada tanah, nanti akan tumbuh sendiri. Itu dengan seperti namanya stek. Nah, okulasi atau menempel itu menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis ya, itu. Nah, tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Nah, sehingga tempelan yang ditempel itu nantinya akan berbuah mangga arum manis ya. Jadi satu cabangnya itu menjadi mangga arum manis, rasanya manis, berbeda dengan cabang induknya ya. Nah, ini stek ya, memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya
seperti pada gambar ini. Nah, contohnya itu adalah pohon, tebu, mawar, melati, kangkung ya. Lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, sambung punjuk atau enten ya. Nah, seperti Pak Guru jelaskan tadi, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, tujuannya menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ketela pohon karet dengan ketela pohon yang enak. Ketela pohon karet kan besar, tetapi ketela pohon biasa itu yang enak. Tapi pohon karet tidak enak rasanya, sehingga kita sambungkan. Nah, jadi nanti bisa membuahkan singkong yang besar-besar tapi rasanya enak ya. Nah, merunduk. Nah, ini merunduk tidak semua tanaman ya bisa kita rundukkan. Nah, merunduk ini memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Nah, setelah akarnya banyak atau cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk dipotong, maka akan kita pindahkan sehingga itu menjadi tumbuhan baru. Itu tumbuhan yang bisa digunakan untuk merunduk atau bisa dengan cara merunduk, yaitu adalah alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur dan sebagainya ya. Nah, ini gambar merunduknya. Ini kita tekuk ke bawah. Nah, kemudian ini kita timbun dalam tanah, nanti ini akan tumbuh akar. Nah, keuntungannya ada keuntungan dan kerugian untuk vegetatif alami juga vegetatif buatan. Nah, untuk keuntungan vegetatif buatan, nah sifat tumbuhan baru sama persis dengan tumbuhan induknya. Jadi jika kita mencangkok apel aroma manis, maka saat tumbuh juga tetap aroma manis, rasanya manis ya. Nah, selain itu juga cepat memberikan hasil dibandingkan dengan ditanam bijinya. Nah, tidak hanya keuntungan, tetapi juga ada kerugiannya, yaitu tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan itu tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang jika terkena angin ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan itu menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Berikutnya yaitu bisa merusak tumbuhan induk ya. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kita langsung saja ya, yaitu tumbuhan itu terjadi pada tumbuhan, yaitu tumbuhan yang didahului dengan penyerbukan. Ini tumbuhan ini harus punya bunga ya. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Nah, ini alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Itu bunga ya, ada mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji ya, kelopak, dasar bunga dan tangkai bunga. Itu bagian-bagian dari bunga ya. Nah, penyerbukan itu ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan sendiri? Yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kalau penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon ya. Kalau penyerbukan silang, yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga lain ya, jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Kalau penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili. Yaitu contohnya adalah penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit ya. Kita lanjutkan. Nah, ini penyerbukan sendiri ya. Yang ini adalah kembali lagi. Nah, yang ini adalah penyerbukan silang ya.